Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pengembangan bot WhatsApp Rumah Amal Salman. Jadi kita akan mengupas bagaimana bot Rumah Amal Salman dikembangkan. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi bot WhatsApp Rumah Amal Salman sebenarnya dikembangkan setelah dikembangkannya bot Telegram Rumah Amal Salman. Jadi bot Telegram dan bot WhatsApp kurang lebih dikembangkan di akhir tahun lalu. Kemudian, jadi sekarang sudah hampir lebih dari 1 tahun, kurang lebih eh, bot tersebut digunakan oleh para donatur maupun untuk internal Rumah Amal Salman. Nah, dulu memang diawali pengembangannya tersebut itu dari coba-coba ya, dari belajar, ingin mengetahui lebih jauh, coba-coba dan alhamdulillah rupanya berhasil gitu, rupanya berjalan. Meskipun dalam masa-masa awal itu ada banyak sekali pengembangan yang dilakukan. Jadi ada error di sini, ada error di sini dan seterusnya sampai posisinya atau kondisinya sampai dengan sekarang yang bisa teman-teman nikmati. Nah, teman-teman bisa menikmati buat WhatsApp maupun buat Telegram Rumah Amal di sini ya, di apa namanya? Nah, di sini nih. Nah, ini buat Telegram dan buat WhatsApp Rumah Amal, silakan bisa dicoba-coba. Nah, kita akan kupas bagaimana pengembangan buat WhatsApp dan buat Telegram Rumah Amal. Tapi lebih spesifik nih buat WhatsApp ya, karena lebih banyak user berinteraksi di bot WhatsApp. Oke, saya share screen. Nah, yang pertama, saya sendiri sebagai pengembang, saya adalah Amil Rumah Amal Salman dan bertindak sebagai pengembangnya. Jadi ini adalah produk dari kesenangan saya mengulik sesuatu, kira-kira begitu, gitu ya. Jadi saya belajar, kemudian alhamdulillah jadi begitu. Jadi background dan sebagainya itu urusan lain. Yang penting ada niat dan eh, ke ada niat dan ada kesungguh-sungguhan dalam mempelajari sesuatu. Oke, nah ini sebagai pendahuluan. Pertama, baik dimanapun, saya yakin di lembaga manapun, itu para donatur melakukan transaksi secara manual, baik yang ya terutama yang transfer manual ya. Kalau yang via website atau via aplikasi mobile itu berbeda lain cerita. Tapi intinya layanan-layanan mandiri digital ini sedang dikembangkan baik melalui website maupun melalui mobile apps. Nah, kemudian yang paling jadi perhatian adalah bagaimana layanan mandiri digital ini dikembangkan dengan platform yang lebih dekat dengan masyarakat, gitu ya, yang paling dekat dengan masyarakat atau bahkan lebih dekat dibandingkan sekadar website atau mobile apps. Dan yang berikutnya adalah bagaimana bot WhatsApp tersebut itu pada saat itu belum ada yang menggunakan. Jadi ketika saya cek ke berbagai lembaga zakat pada saat itu belum ada yang menggunakan bot WhatsApp. Ya, bot WhatsApp dalam artian untuk melakukan transaksi pembayaran sampai transaksi ya, bukan bukan yang cuma sekadar tanya jawab pesan balasan otomatis, bukan yang begitu begitu. Kalau pesan balasan otomatis orang cenderung akan tidak senang karena orang tidak senang dilayani oleh robot untuk urusan pertanyaan. Tapi untuk urusan transaksi mereka lebih senang begitu ya kalau sebenarnya transaksi tersebut bisa dilakukan secara otomatis begitu. Oke, nah jadi ini kira-kira yang menjadi latar belakang bagaimana eh, kita mengembangkan sebuah layanan mandiri digital dengan platform yang lebih dekat dengan masyarakat dan belum banyak digunakan, gitu ya, belum banyak digunakan. Nah, kemudian kalau kita melihat ini data tahun 2021 ya, rupanya yang paling banyak platform yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah YouTube. YouTube platform untuk hiburan tuh banyak digunakan, tapi yang platform untuk eh, instant messaging gitu ya, instant messaging itu adalah WhatsApp ya. WhatsApp karena YouTube tidak bisa mengirim pesan ya, bisa bisa saling komentar, tapi mungkin jarang sekali orang yang chat-chatan di YouTube kemudian bahkan sehari-hari beraktivitas dengan mengirimkan chat di YouTube. Tidak ya. Nah, WhatsApp menjadi media aplikasi perpesanan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Jadi perlu nih bagaimana caranya supaya kita membuat aplikasi layanan mandiri digital yang di-develop atau dikembangkan melalui platform WhatsApp karena WhatsApp adalah media perpesanan yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, kemudian keunggulan yang lainnya ini ya, keunggulan yang lainnya sebenarnya mungkin platform WhatsApp digunakan juga
untuk media donasi ya, seperti ada orang yang transfer kemudian konfirmasi ke call center atau konfirmasi ke tim CRM. Nah, tapi kan setelah itu kan prosesnya cukup panjang ya. Boleh jadi dia tidak langsung dibalas begitu, atau boleh jadi eh, hal yang lainnya lah yang membuat layanan tersebut tidak secara mandiri dilakukan begitu. Perlu konfirmasi, belum lagi kalau perlu konfirmasi ya, ini dananya digunakan untuk zakat atau zakatnya pun zakat apa ya, zakat penghasilan kah, zakat peternakan kah, zakat pertanian kah, atau yang lainnya, atau infak misalnya. Infak pun kadang ada subkategori program yang lebih detail ya, infak kemanusiaan, infak pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, jadi pengembangan bot WhatsApp ini juga bot WhatsApp ini memiliki keunggulan supaya dia tidak donatur tidak perlu melakukan konfirmasi kepada CRM atau kepada call center. Tek 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 tek, transaksi selesai, kira-kira begitu gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tanpa adanya buka-buka website tertentu ya. Sekarang website sebenarnya sudah menjamur ya, sudah banyak lembaga-lembaga zakat maupun non zakat yang mengembangkan platform donasi online melalui website. Tapi ini sisi lain ada effort juga gitu ya. Kalau website itu bukan platform yang paling dekat dengan masyarakat gitu. Nah, jadi jelas buat WhatsApp itu tidak menggunakan website, tidak diarahkan ke website tertentu untuk donasi, tidak langsung donasinya di bot WhatsApp begitu. Kemudian yang berikutnya adalah tanpa aplikasi tambahan, maksudnya bukan tanpa tanpa aplikasi ya, maksudnya tanpa aplikasi tambahan. Artinya hanya menginstal WhatsApp dan mungkin mobile banking atau payment gateway yang lainnya, link aja OVO dan sebagainya begitu ya. Maksudnya tidak ada aplikasi tambahan, berbeda kalau sepertinya kita mengembangkan aplikasi mobile gitu ya di handphone, di Android ataupun di iOS gitu ya. Kan orang harus unduh. Nah, orang unduh kan effort ya. Setelah unduh harus login dan sebagainya begitu. Jadi pengembangan buat WhatsApp ini paling dekat dengan masyarakat, orang tidak perlu konfirmasi, udah seperti sehari-hari chat gitu ya, tanpa perlu membuka website tertentu dan tanpa adanya tambahan aplikasi begitu. Nah, kemudian pengembangan yang Rumah Amal lakukan ini sebenarnya sederhana karena basic saya bukan sebagai seorang developer, tapi saya punya apa namanya ya, mungkin punya waktu lebih saja untuk mengulik atau untuk memperdalam terkait ini. Jadi penulisan skrip saya lakukan di Google Apps Script. Kemudian jadi semua pengembangannya dilakukan di produk-produk yang berbasis Google. Kenapa Google ya? Karena gratis. Oke. Penulisan skrip dilakukan di Google Aplikasi Script, kemudian template dokumen riwayat transaksi, dokumen kwitansi dan sebagainya, begitu. Itu di Google Docs. Kemudian penyimpanan media itu di Google Drive, penyimpanan database di Google BigQuery, kemudian pengiriman email dengan menggunakan Gmail, kemudian pengolahan mini data itu dilakukan di Google Sheet dan pembuatan kupon di Google Slide. Oke, nanti kita bicara terkait fitur-fiturnya, kenapa hal ini aplikasi-aplikasi ini ada gitu ya. Nah, semua aplikasi ini sebenarnya dijahit dalam satu platform yaitu di Google Aplikasi Script gitu. Jadi ini bagian developer ya di Google Apps Script, tapi menurut saya Google Apps Script itu developer yang lebih mudah lah dibandingkan kalau sepertinya teman-teman menggunakan Python, menggunakan Laravel atau menggunakan bahasa pemrograman yang lainnya gitu. Maka Google Application Script sebenarnya bukan bahasa, dia hanya sebuah platform untuk menuliskan script aja begitu. Oke, jadi ini fitur utama yang kemarin yang dikembangkan, gimana caranya orang bisa milih berbagai macam menu. Saya mau zakat pertanian, saya mau zakat penghasilan, saya mau zakat fitrah dan sebagainya. Kemudian bisa memilih beragam metode pembayaran, ada scan QR, transfer ke rekening Mandiri, ke rekening BSI dan sebagainya gitu. Kemudian setelah orang melakukan transaksi tersebut itu secara otomatis dokumen penerimaan dananya terbit begitu. Jadi dia tidak tidak resah, dana saya sudah masuk belum ya, sudah diterima belum begitu. Nah, ini fitur utama yang ada yang dikembangkan. Kemudian alhamdulillah kesini ya seiring dengan berjalannya waktu, buat WhatsApp Rumah Amal mengalami pengembangan, ada berbagai fitur tambahan lainnya yang dikembangkan. Dokumen riwayat donasi, layanan pengingat. Dokumen riwayat donasi itu orang bisa tahu tuh kapan catatan transaksinya misalnya selama 1 tahun gitu. Sehingga dia bisa tahu, oh terakhir saya infak yatim tuh tanggal sekian ya, oh terakhir saya zakat penghasilan tuh tanggal sekian dan sebagainya begitu. Jadi di situ muncul semua riwayat transaksinya. Karena kalau kwitansi kan cuma satu aja gitu ya, pada saat yang bersangkutan melakukan transaksi
kwitansi itu. Nah, dokumen riwayat transaksi itu isinya rekapan gitu ya, rekapitulasi dari aktivitas transaksi yang dilakukan oleh donatur. Kemudian layanan pengingat sedekah ini jadi orang bisa kan kalau diingetin lewat WhatsApp lebih enak ya dibandingkan diingetin lewat SMS atau lewat email atau lewat platform lainnya atau media lainnya begitu. Nah, jadi saya coba mengembangkan itu juga layanan pengingat sedekah, orang milih kapan mau diingatkannya, kemudian nominal apa komitmennya berapa, digunakan untuk apa, metode pembayarannya berapa. Jadi nanti ketika diingatkan tiba-tiba langsung aja diminta untuk transfer sekian gitu ya sesuai dengan nominal yang dikomitmenkan. Kemudian setelah itu ketika transfer, jadi tidak perlu memilih menu-menu lagi gitu ya, langsung muncul notifikasi tagihannya, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya layanan nasihat harian, ya, jadi orang user bagaimana ini meningkatkan interaksi user dengan bot WhatsApp. Jadi di sini ditambahkan kalau sepertinya dia lagi futur atau lagi ingin mencari hikmah begitu, dia bisa menggunakan fitur ini. Nanti bot WhatsApp akan mengirimkan nasihat harian yang mana tiap harinya bisa berganti begitu. Kemudian layanan konversi penanggalan Hijriah ke Masehi dan sebaliknya, ini pendekatan yang dilakukan itu berdasarkan hasil karyanya Pak Profesor Johannes Thoman di Zurich ya di Swiss. Saya kembangkan lebih lanjut supaya bisa nempel di bot WhatsApp dan alhamdulillah seizin seizin beliau ini bisa dikembangkan. Jadi kalau tujuan utamanya ya bagaimana supaya orang-orang yang zakat di tahun lalu itu mereka mengetahui haulnya kapan begitu ya. Ya kan haul jatuhnya di kalender Hijriah. Sementara kalau kita ingat sekarang tanggal 15 November kita bayar zakat belum tentu pastinya di tahun depan bukan 15 November lagi begitu. Nah, kira-kira begitu. Kemudian layanan unduh ebook, ada beberapa ebook yang Rumah Amal buat, ya sudah sebagai bagian dari layanan kepada para user. Ebook tersebut bisa diunduh langsung di bot WhatsApp. Notifikasi pendaftaran acara atau event, jadi ini kalau sepertinya Rumah Amal membuat suatu acara atau kolaboratornya Rumah Amal membuat acara, maka secara otomatis setelah pendaftar melakukan pendaftaran, dia akan mendapatkan notifikasi terima kasih telah mendaftar bla 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 begitu. Sehingga orang jadi lebih tenang bahwa pendaftarannya sudah diterima, kira-kira begitu ya. Kemudian integrasi sistem pendaftaran dan pembayaran ini kalau sepertinya pendaftaran tadi itu untuk sebuah acara yang berbayar. Nah, kalau untuk berbayar, nah dia akan di bot WhatsApp-nya itu akan menerbitkan sebuah sebuah invoice kepada pendaftar. Jadi yang pendaftar tinggal transfer, setelah transfer maka secara otomatis juga akan terverifikasi begitu. Kemudian notifikasi pendaftaran juga bisa dibuat ya. Jadi makanya ada penggunaan kupon. Jadi kalau sepertinya ada kupon antrian ya, ada kupon dengan voucher atau kupon dengan kode unik itu juga bisa dilakukan begitu dengan notifikasi pendaftaran ini. Misalnya kalau yang pernah dilakukan Rumah Amal itu pendaftaran vaksin. Pendaftaran vaksin kan ada kuponnya tuh, ada nomor antriannya tuh, ada kode vouchernya kan gitu. Nah, itu yang ditembakkan ke notifikasi, kemudian dilengkapi dengan poster berkode unik tadi. Nah, ini beberapa user interface yang ada di beberapa tampilan user yang ada di bot WhatsApp-nya Rumah Amal. Ketika di awal kita memilih menu, ada menu berzakat, berinfak, dan seterusnya. Ketika memilih zakat, kemudian ketika memilih infak, dan sebagainya, begitu. Kemudian ini ketika kita memasukkan nominal, ya. Kemudian ini ada metode pembayaran yang ada scan QRIS, standar basic, ke Bank Mandiri, dan ke BNI. Nah, ini kalau sepertinya setelah memasukkan nominal, itu akan ada perintah untuk melakukan pembayaran, paling lambatnya kapan, nominalnya ditambahkan dengan kode unik. Di sini ada permintaan kalau kode uniknya tersebut mohon diridoi gitu ya untuk ditambahkan kode unik. Kemudian apakah ada keterangan yang mau ditambahkan atau tidak begitu ya. Tinggal diketik atau pilih lanjutkan. Nah, ini kalau sepertinya transaksinya berhasil, maka akan memunculkan kobul beserta dengan bukti transaksinya. Ini bukti transaksinya gitu ya, bentuknya PDF sudah secara otomatis. Kemudian kalau sepertinya user sampai malam itu belum transfer juga, nanti jam 19-an gitu ya, jam 7-an itu akan dikirimkan notif lagi pengingat untuk segera melakukan pembayaran, dan kalau sampai waktunya habis user tidak melakukan pembayaran, maka akan diinformasikan kalau ininya kedaluarsa begitu pesanannya.
pesanan kebaikannya. Ini riwayat transaksi. Jadi ini riwayat transaksi kalau sepertinya user memilih salah satu menu, kemudian dia transaksinya memang ada di bot, maka akan terkirim riwayat transaksi dari bot. Kemudian ini tentang legalitas rumah amal ya, visi misi seluruh dan sebagainya. Ini kalau sepertinya orang milih laporan, di sini ketika milih klik laporan 2020, maka langsung keluar PDF-nya. Kemudian ini juga identitas diri user juga bisa diedit begitu, nama lengkap, NPWP, alamat email, alamat rumah dan lainnya. Nah, ini beberapa fitur yang lainnya. Ini tadi pengingat sedekah tadi ya. Eh, jadi orang diingatkannya tengah malam, jadi ketika bangun subuh itu langsung langsung dapat notifikasi begitu. Begitu bangun subuh, buka handphone, ada langsung chat dari bot WhatsApp Rumah Amal Salman untuk mengingatkan supaya berbagi. Kemudian ini tadi untuk aplikasi apa? Untuk layanan konversi penanggalan Hijriah dan Masehi. Dan ini tadi kalau ini untuk bagian dari kerjasama ya Rumah Amal dengan mitra itu untuk kuitan menerbitkan kupon gitu. Jadi nanti kuponnya tersebut setelah transaksi sukses, kupon tersebut dikirimkan ke user atau ke donatur, donatur tersebut menunjukkan kuponnya ke kasir begitu. Nah, ini contohnya tadi, ini yang vaksin tadi ya. Jadi ada orang daftar vaksin, setelah daftar dia otomatis akan dapat eh, apa poster seperti ini beserta dengan kode vouchernya atau kode kode booking pendaftaran vaksin begitu. Ini yang lainnya, ini kalau sepertinya integrasi pembayaran dan pendaftaran dan pembayaran, orang setelah daftar dia akan mendapatkan invoice. Invoice tersebut langsung diminta untuk membayar ke rekening ini dan juga ke rekening yang dipilih ini sebenarnya metode pembayaran yang dipilih oleh donatur atau dan juga nominalnya yang harus dibayar dan ketika setelah bayar otomatis selesai. Ini juga sama ketika integrasi pendaftaran kalau seperti untuk pasar Segar Salman yang pernah ada begitu ya orang daftar kemudian dia mendapatkan kupon di kupon tersebut ada kode uniknya dan masing-masing berbeda ya kalau kode unik. Oke, ini beberapa testimoni dari beberapa donatur yang di bot. Ya banyak alhamdulillah banyak yang memberikan respon positif untuk bot meskipun ada juga yang memberikan feedback terkait dengan bot rumah amal ya yang diberikan feedback biasanya kalau memang feedbacknya sangat membangun dan memang feedback tersebut relevan dengan apa yang terjadi di bot begitu eh, itu biasanya kita berikan apresiasi begitu. Nah, ini tadi secara dampak dalam beberapa fitur dan ini ya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan dampak. Apa dampak bot WhatsApp terkait terhadap rumah amal gitu ya. Pertama dari segi pembayaran ini kalau ini saya tidak menyebutkan waktunya kapan. Pokoknya begini aja gitu ya. Acuan waktunya bisa bulan, bisa tahun, bisa 3 bulan, bisa 1 semester dan sebagainya. Pokoknya begini aja data yang ada tidak saya sebutkan. Juga angkanya tidak saya keluarkan ya. Di sini hanya bentuknya prosentase. Tapi ya, yang lebih penting adalah bagaimana kita melihat dampak tersebut dari keseluruhan volume yang ada begitu. Nah, metode pembayaran di rumah amal yang paling banyak digunakan itu sebenarnya masih transfer manual ya, transfer manual kemudian konfirmasi. Tapi itu habits lain yang generasi terdahulu sudah begitu habitnya ya, agak susah mengubahnya. Perlu waktu yang lama dan perlu effort yang besar untuk mengubah kebiasaan tersebut. Jadi biarkan untuk yang senang transfer manual ya silakan begitu ya. Yang tunai alhamdulillah prosentasenya lebih kurang dari 10%, mungkin hanya sekitar 5% yang datang gitu ya, yang transaksi. Nah, yang berikutnya melalui instant payment. Instant payment ini secara transaksi jumlahnya lebih dari 50%. Sebenarnya transaksi di rumah amal itu terjadi melalui instant payment. Nanti instant payment apa aja kita akan bahas selanjutnya. Tapi memang kontribusi total dananya itu tidak lebih dari 20% ya. Ini mungkin sekitar 12% aja. Jadi transaksi yang banyak belum tentu menunjukkan jumlah dana yang banyak, begitu kira-kira ya. Nah, sebaliknya ini gitu ya, yang transfer manual itu hanya sekitar 41%, tapi kontribusi dana dari transfer manual itu sampai dengan 81%, begitu. Nah, kita akan fokus ke sini ya, akan fokus ke yang bagian instant payment. Jadi instant payment itu menyumbang setengah dari transaksi rumah amal itu donatur lakukan melalui pembayaran instan, gitu ya, pembayaran instan. Pembayaran instan apa aja? Ini pembayaran instan ada yang melalui mobile apps, ada yang melalui bot, ada yang melalui QRIS, dan ada
kan QRIS ya kita sebar-sebar kemana-mana begitu. Ada yang tek tek scan 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 kayak gitu ya. Ada yang melalui website. Nah, ini yang bisa kita lihat. Yang pertama, transaksi melalui website itu rupanya menyumbang lebih dari 50%. Jadi instant payment yang tadi ya, itu jumlah dananya lebih dari 50%, mungkin sekitar 58% ini ya. Itu didapatkan melalui website, tapi transaksinya hanya sekitar 30% nih transaksinya. Nah, sedangkan melalui bot gitu ya, ini mobile apps ini ada ya, tapi jumlahnya sangat kecil sekali. Mobile apps ini ada, tapi jumlahnya sangat kecil sekali. Nah, yang melalui bot, justru melalui bot itu jumlah transaksinya itu hampir 50% ya. Ini mungkin di angka 48%. Di angka 48%, kemudian kontribusi dananya juga sampai 30% begitu, yang melalui transaksi donatur melalui bot begitu. Kemudian ini donatur gitu ya. Jadi kalau tadi berbicara tentang transaksi dan kontribusi dananya, nah donaturnya dari kesekian ini untuk waktu tertentu ya, rumah amal, donatur rumah amal potretnya saya tidak sebutkan apakah dia tahun satuannya atau ke bulan atau ke trimester atau ke satu semester gitu ya. Nah, yang jelas untuk suatu waktuan tertentu yang sama begini potretnya. Nah, donatur di sini gitu ya, donatur di sini ini kalau ini yang biru dengan yang biru ini adalah donatur baru, dan yang oranye ini adalah donatur lama. Jadi kurang lebih setengah-setengah ya. Donatur rumah amal itu donatur barunya setengah dan donatur lamanya setengah. Dari donatur baru tersebut itu rupanya sekitar 20% mungkin ya ada di sini, atau sekitar 15% kali ya, 15% ada di sini itu transaksinya melalui atau datang donatur baru tersebut melalui bot. Jadi bot berkontribusi sebanyak 15% dalam mendatangkan donatur baru. Begitu. Kemudian ini donatur lama ya, donatur lama yang transaksi melalui bot. Juga rupanya bot berkontribusi dalam memaintenance atau merawat donatur lama untuk tetap bertransaksi. Ini angkanya mungkin sekitar 10% kali ya. Jadi kalau digabungkan mungkin 25%. Kira-kira begitu. Jadi ini dampaknya terhadap penghimpunan rumah amal dan juga terhadap donatur rumah amal begitu. Oke, kemudian ini yang donatur via bot. Donatur via bot itu ada donatur baru dan donatur lama. Ini total donatur yang transaksi melalui bot ya. Ada donatur baru, donatur lama. Rupanya donatur baru itu transaksinya jauh lebih banyak. Jadi 60% transaksi di bot itu dilakukan oleh donatur baru. Meskipun kalau kontribusi dananya itu tipis ya. Di sini 51%, di sini 48% begitu. Jadi kontribusi dananya tipis, tapi transaksinya yang paling banyak adalah donatur-donatur baru begitu. Oke, itu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan biaya yang rumah amal keluarkan untuk pengembangan. Yang pertama, langganan aplikasi WhatsApp Business Account ini yang membuat WhatsApp kita menjadi checklist hijau. Ya, ini harganya 7,99 juta per tahun setahunnya. Saya tidak tahu kalau nanti ada penangkatan lagi. Kemudian langganan aplikasi cek mutasi rekening otomatis ini 1.500 per hari per nomor rekening rumah amal menggunakan dua. Yang pertama Bank BNI dan Bank Mandiri. Jadi 3.000 tuh ya modal yang dikeluarkan rumah amal per hari untuk dua rekening tersebut begitu. Kemudian langganan aplikasi penyedia QRIS. QRIS ini normalnya emang di angka 0,7% per transaksi. Kalau pakai payment gateway yang lain itu bisa lebih besar begitu ya. Kemudian biaya pengembangan, kalau biaya pengembangan di rumah amal tidak ada sama sekali begitu karena dikembangkan langsung oleh amilnya. Tapi kalau sepertinya ada bagian lain yang ingin mengembangkan buat WhatsApp, ada lembaga lain yang ingin buat WhatsApp, nah maka biaya pengembangan itu mungkin akan dikenakan dan tergantung dengan fitur. Begitu. Kemudian sebagai penutup gitu ya, ini pengembangan buat WhatsApp ini mudah-mudahan berdampak pada kesadaran sosial, kesadaran berzakat, kepercayaan masyarakat, kepuasan masyarakat, dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik diri developernya, amil-amil yang lainnya, masyarakat pada umumnya, maupun masyarakat pada umumnya. Baik, demikian itu saja sekilas sharing terkait dengan pengembangan buat WhatsApp Rumah Amal Salman. Jadi ini hanya bermodalkan aplikasi Google, bahkan awalnya dari Google Spreadsheet ya. Awalnya dari Google Spreadsheet, kemudian saya mulai mempelajari Google Apps Script karena ada beberapa pengolahan data yang dilakukan di Google Spreadsheet yang tidak bisa tidak harus melalui Google Apps Script. Jadi saya belajar Google Apps Script,
Setelah Google Apps Script, rupanya Google Apps Script bisa apa namanya ya, mengaitkan begitu atau menembakkan atau menghubungkan antara sistem yang dibangun dengan WhatsApp ya, dengan WhatsApp. Nah, dari situ mulailah berkembang layanan-layanan seperti yang tadi disampaikan di awal. Oke, ini semuanya kontak saya gitu ya. Nanti PDF-nya ada di bagian caption. Silakan ini bisa diklik dan akan langsung terhubung ke kontak saya. Itu saja tadi rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau sepertinya membutuhkan mau mengetahui apa namanya WhatsApp Rumah Amal, buat WhatsApp maupun buat Telegram, ini bisa cek di sini ya. Ini untuk bot WhatsApp dan yang ini untuk bot yang Telegram. Sebenarnya lebih banyak dikembangkan itu yang di bot WhatsApp ya, karena bot Telegram digunakan tapi tidak banyak karena lingkungannya juga tidak banyak yang menggunakan Telegram. Lebih banyak digunakan bot WhatsApp. Jadi pengembangannya juga lebih banyak dilakukan di bot WhatsApp. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.